Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriliani dan ketiga teman saya ada Selviana, Wulandari, ada Siti Nur Aisyah, dan ada Mukhlis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan, kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Definisi budaya menurut para ahli, yang pertama menurut Lehman, Himstead, dan Batu, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Yang kedua, Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Yang ketiga, menurut Boff dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai manfaat komunikasi. Berkomunikasi dengan sesama merupakan salah satu pengalaman manusia yang paling bermanfaat, karena komunikasi adalah cara utama supaya manusia memiliki kontak dengan orang lain, dan juga cara supaya dapat mengalami rasa inklusi, kasih sayang, dan bahkan kontrol. Selanjutnya, ada contoh dari manfaat penggunaan komunikasi lintas budaya. Penggunaan komunikasi lintas budaya adalah bagi para diplomat yang ditugaskan oleh negaranya di negara lain. Dan jika ingin terjadinya hubungan bilateral antara negara tersebut, maka penggunaan komunikasi lintas budaya ini sangat bermanfaat. Komponen dasar komunikasi interkultural. Sebagai besar penelitian di bidang kompetensi komunikasi antar budaya meliputi yang pertama motivasi, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan, dan yang keempat bersifat fleksibel. Yang pertama yaitu ada motivasi. Dalam kaitannya dengan kompetensi antar budaya berarti sebagai komunikator. Seorang komunikator yang mencapai tujuannya adalah efektif, oleh karena itu lebih kompeten. Yang kedua ada pengetahuan. Elemen ini sering disebut sebagai fleksibilitas kognitif, kemampuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang orang-orang dari budaya yang berbeda dari milik kita sendiri. Dan yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan adalah perilaku spesifik yang kita lakukan untuk mensukseskan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu bersifat fleksibel, yaitu dapat memutuskan kapan dan bagaimana menampilkan diri kepada orang lain, terutama jika orang itu memiliki budaya yang berbeda. Kemudian ada hambatan-hambatan komunikasi antar budaya, antara lain yang pertama mengabaikan perbedaan antara kita dan kelompok yang secara kultural berbeda. Yang kedua, mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. Yang ketiga, mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Yang keempat, melanggar adat kebiasaan kultural. Yang kelima, menilai perbedaan secara negatif. Kemudian yang keenam, kejutan budaya. Kejutan budaya ini mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seseorang karena berada di tengah suatu kultur yang berbeda dengan kulturnya sendiri. Nah, selanjutnya ada efek globalisasi terhadap komunikasi lintas budaya. Dengan meningkatnya globalisasi dan perdagangan internasional, tidak dapat dihindari bahwa berbagai budaya akan bertemu, berkonflik, dan berbaur bersama. Orang-orang dari budaya yang berbeda merasa sulit untuk berkomunikasi, tidak hanya karena hambatan bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh gaya budaya. Pentingnya komunikasi lintas budaya dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi,
perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara, sehingga komunikasi lintas budaya menjadi penting. Cara terbaik untuk berkomunikasi: membangun kepercayaan dengan mitra bisnis. Kita dapat melakukan ini dengan meneliti perbedaan komunikasi lintas budaya dan menyadarinya sebelum pertemuan. Pendekatan proaktif ini menunjukkan kepada mitra kita bahwa kita berkomitmen dalam keberhasilan bersama. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.